Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Nurul Azimi Tasbih dari mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Mari kita mulai pembahasan dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah latar belakang. Mengapa pembahasan ini penting? Nah, yang pertama, peran pendidikan Islam. Peran pendidikan Islam itu membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Melalui pembelajaran Al-Quran dan hadis, di situ pendidik itu menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran hadis dalam kehidupan peserta didik tersebut. Namun, tantangan modernnya yaitu perkembangan teknologi dan perubahan gaya belajar menuntut inovasi strategi agar pembelajaran tersebut tetap relevan untuk peserta didik pada zaman sekarang. Nah, di sini ada 5 rumusan masalah untuk membatasi pembahasan kami. Yang pertama, apa yang dimaksud strategi pembelajaran? Yang kedua, apa taktik dan siasat dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana perencanaan strategi yang efektif? Yang keempat, bagaimana meningkatkan efektivitas strategi? Dan yang kelima, apa pembelajaran optimal dan prinsipnya? Memasuki pengertiannya. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan sistematis, plan of action, yang mengatur pendekatan, metode, teknik, taktik, media, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Karakteristiknya yaitu mencakup yang pertama, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kedua, menekankan proses bagaimana mengajarkan, bukan hanya apa yang diajarkan saja. Lalu yang ketiga, student-centered, lebih diutamakan dalam pendidikan modern, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, strategi pembelajaran Al-Quran hadis diimplementasikan di dalam kelas dengan taktik dan siasat. Taktik itu berkaitan dengan gaya pendidik dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Contohnya seperti humor, storytelling, diskusi interaktif yang dapat menambah daya tarik peserta didik. Sementara itu, siasat adalah langkah praktis untuk mengatasi kendala di lapangan seperti menerapkan pembelajaran berpasangan, kerja kelompok kecil, pemberian reward, pemberian media audiovisual untuk mengatasi suatu kendala di dalam kelas. Untuk menyusun perencanaan strategi yang matang, maka ada beberapa langkah utama yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, analisis tujuan. Tujuan pembelajaran itu harus jelas, spesifik, dan terukur, entah itu dari aspek kognitif atau afektif dan serta psikomotorik. Nah, yang kedua, menganalisis peserta didik dari latar belakangnya, dari kemampuannya, dan dari gaya belajar setiap peserta didik. Lalu kemudian yang ketiga, pemilihan metode dan media. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada demonstrasi, praktik. Lalu kemudian yang keempat, penyusunan langkah. Dari pendahuluan, kemudian disambung dengan inti, setelah inti, lalu penutup. Nah, kemudian yang terakhir, perencanaan evaluasi. Ini bisa dilakukan dengan cara tes tertulis, atau praktik, atau penilaian sikap. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran ini di dalam kelas? Dengan cara mengkombinasikan beberapa metode, seperti kombinasi ceramah, diskusi, praktik. Untuk apa? Untuk menjaga minat dan pemahaman peserta didik. Lalu kemudian pembelajaran aktif.
Libatkan peserta didik secara fisik dan mental agar mereka lebih efektif. Kemudian pemanfaatan teknologi seperti video, aplikasi Al-Quran digital, media interaktif untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Kemudian umpan balik dan refleksi, feedback tepat dan refleksi guru untuk perbaikan selanjutnya. Tujuan akhir dari penerapan strategi ini adalah pembelajaran optimal. Pembelajaran optimal diartikan proses mengembangkan seluruh potensi peserta didik, mulai dari akademik, sikap, keterampilan, dan karakter, bukan hanya menilai dari nilai angka saja. Untuk mencapai pembelajaran optimal tersebut, maka ada 5 prinsip utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, aktivitas. Peserta didik aktif secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua, motivasi. Bangkitkan dorongan belajar melalui relevansi dan penghargaan. Lalu yang ketiga, individualitas. Sesuaikan metode dengan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang keempat, integrasi, padukan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam satu pembelajaran. Lalu yang terakhir, evaluasi, penilaian berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan perbaikan. Itu bisa dilakukan dengan cara tes tertulis ataupun tes praktik dan lain-lain. Rekomendasi untuk strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu gunakan pendekatan student center atau berpusat pada peserta didik. Kemudian variasi metode, teknologi edukatif, evaluasi berkelanjutan, serta siasat praktis untuk meningkatkan minat dan pengamalan materi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.